Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, penghobi ikan hias mas koki, yang bertanya, apakah bisa grooming ikan mas koki di akuarium ukuran 1 meter, lebar 45, tinggi 45 dengan hanya menggunakan top filter talang 2 tingkat, kemudian ikan yang di grooming sekitar 3 ekor. Jadi di sini saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya pelihara ikan mas koki di akuarium. Jadi teman-teman, menurut pemahaman saya pribadi, grooming ikan mas koki itu merupakan bagaimana cara kita merawat ikan mas koki, merawat akuarium, merawat air, ganti air, bersihkan media filter atau ganti media filter itu lebih sering, lebih intens, ataupun biasanya kita ganti 1 minggu sekali media filter mekanisnya atau dibersihkan, ganti airnya 1 minggu sekali, itu lebih sering ya, 2 hari atau 3 hari sekali. Jadi tujuan dari grooming itu rata-rata ya teman-teman penghobi itu pengen ikannya cepat besar, ikannya lebih bagus warnanya, tubuhnya lebih bagus lah ya, enak dipandang. Kemudian ada juga untuk keperluan kontes ya ikan mas kokinya. Jadi untuk grooming ikan mas koki, balik ke pertanyaan tadi, di akuarium 1 meter, lebar 45, tinggi 45 itu sudah lebih dari cukup ya, karena secara hitungan airnya itu 200 literan, dan di grooming ikan mas kokinya itu 3 ekor. Kalau 3 ekor itu ya mungkin sekitar 60 literan ya ikan mas kokinya dapat berbagi tempat ya, karena ikan mas koki itu butuh 30 liter sampai 100 liter air. Tinggal teman-teman sesuaikan, apalagi dia cuman grooming 3 ekor ikan mas koki, artinya di 200 liter tadi rata-rata ikan mas koki itu dapat 60 liter lebih sedikit lah ya per satu ikan. Jadi kalau grooming di tank ukuran 100 x 45, tinggi 45 dengan hanya menggunakan top filter talang itu bisa sekali, cuma harus diperhatikan dulu untuk penyusunan media filter mekanisnya. Kalau misalnya salah dalam penyusunan, yang terjadi adalah filternya cepat luber khusus mekanis, kemudian air akuariumnya cepat berkabut, cepat kotor, dan akuariumnya tidak enak untuk dipandang. Ikannya bisa cepat kena penyakit teman-teman ya. Walaupun kita lebih intens pergantian air ya 2 hari atau 3 hari sekali, tapi kalau misalnya penyusunan media filter mekanisnya salah, yang terjadi ya seperti itu tadi ya, airnya berkabut, cepat kotor, akuariumnya tidak enak dipandang dan ikannya bisa terkena penyakit. Jadi untuk susunan media filter mekanis, kebetulan saya kan di tank 1 meter itu pakai filter talang, dan penyusunannya saya dari media filter yang paling jarang ke paling rapat. Contohnya jaring layan 2 lapis, kemudian jaring nyamuk. Kebetulan di situ jaring nyamuk ada yang untuk menutupi ventilasi, saya gunakan sebagai media filter mekanis. Teman-teman bisa ganti juga menggunakan busa grand wall 2 lapis, boleh juga. Kebetulan saya di tank 1 meter itu menggunakan busa grand wallnya 1 lapis. Teman-teman bisa gunakan jaring layan 2 lapis, busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Itu dijamin tidak luber. Walaupun teman-teman mode grooming 1 minggu pun ganti air, itu tidak akan luber teman-teman, karena posisinya media filter itu tadi dari paling jarang ke paling rapat. Jadi kotoran yang halus itu sedikit banyak tersaring di media filter yang rapat, kemudian filter mekanis yang rapat tadi seperti kapas putih itu kinerjanya sedikit terbantu karena ada busa grand wallnya yang 2 lapis. Busa grand wall itu sama seperti kapas putih ya, cuma kapas putih itu ada masa pakainya 2-3 kali digunakan, itu biasanya dia akan hancur ya, jadi masih bisa dipakai. Dan penggunaan busa putih tadi, kapas putih tadi itu sedikit terbantu karena busa grand wall tadi sama kinerjanya menyaring kotoran yang rapat, sedikit banyak kotoran tadi tersaring di busa grand wall teman-teman. Jadi air yang bersih turun dari media filter mekanis itu dialiri di media filter biologisnya, sehingga air yang tadi diproses di media filter biologis ya kadar amoniaknya berkurang ya, seperti itulah teman-teman. Jadi penyusunan media filter
mekanis itu harus tepat. Kalau misalnya kita dari paling rapat ke paling jarang itu pasti luber teman-teman, karena dari porsi pemberian makan kita lebih dari 8 kali bahkan 10 kali lebih ya kita kasih makan. Misalnya kita setel di food timernya 10 kali, cuma yang manualnya lagi misalnya kita lagi berada di akuarium, depan akuarium kita kasih makan, nah itu bisa jadi lebih dari 10 kali. Nah, pemberian makan seperti tadi nggak jadi masalah, cuma ya susunan media filter mekanisnya harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya salah ya luber, kemudian airnya cepat kotor teman-teman. Jadi tidak ada masalah ya kalau misalnya grooming ikan mas koki di akuarium, karena media akuarium itu paling sering digunakan oleh penghobi karena bisa dipindahkan, kemudian kita bisa letakkan akuariumnya di dalam ruangan ataupun di tempat-tempat yang ingin kita taruh akuariumnya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya masalah lainnya seperti perawatan, biasanya kalau grooming rata-rata itu ganti airnya 30-50% per 2 hari atau 3 hari sekali, tergantung teman-teman ya. Ada juga yang dijadwalkan, dibikin jadwalnya selama mungkin dia mau grooming sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, jadwalkan tanggal berapa itu harus ganti air, supaya teman-teman tidak lupa nih untuk mengganti air ataupun perawatan ikan mas kokinya. Jadi kalau misalnya grooming ikan mas koki, kalau untuk pemberian makan saya sarankan di 8 kali sampai 10 kali saja ya, jangan lebih dari itu, karena kalau menurut saya kalau kelebihan bisa juga ikannya sakit ya, sembelit ataupun ikannya bisa berenang kebalik teman-teman. Nah itu yang saya perhatikan dari teman-teman saya yang grooming ikan mas koki di akuarium. Kemudian pemberian makan itu biasanya dari pagi ya, sekitar jam 6:30 itu selesai pemberian makan, itu sekitar jam 8 malam. Di atas jam 8 malam itu proses ikan membuang kotoran ya. Biasanya pagi-pagi akuarium ikan mas koki yang untuk mode grooming itu pagi harinya itu penuh sekali kotoran di bagian dasar akuariumnya, karena ya pada malam hari itu biasanya ikan mas koki itu buang kotoran teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk pakan grooming ikan mas koki terserah, bisa menggunakan pakan pelet ataupun pakan hidup seperti cacing sutra atau cacing darah ya. Teman-teman silakan mana pakan yang mudah teman-teman dapatkan ya. Kalau misalnya lebih banyak cacing sutra, boleh juga pakai cacing sutra, tergantung pakan mana yang teman-teman ingin perbanyak ya, itu tergantung teman-teman sekalian. Dan ada satu lagi yang menurut saya luar biasa, kalau misalnya kita grooming ikan mas koki di luar ruangan, contohnya di teras rumah, misalnya kita letakkan akuarium kita di teras rumah atau di tempat-tempat yang kena sinar matahari, itu biasanya lebih bagus teman-teman, karena ikan mas kokinya makan lumut yang tumbuh di dasar akuarium ya, atau dinding akuariumnya. Bahkan ikan mas kokinya akan lebih cepat besar, kemudian warna ikannya semakin cerah karena kena sinar matahari. Itu menurut pengalaman saya grooming ikan mas koki di teras rumah yang hanya menggunakan tank 60 cm x 35 ya. Menurut saya itu memang tank itu kecil, cuma yang adanya cuma itu saya gunakan di teras rumah. Alhamdulillah bisa juga untuk grooming ikan mas koki sekitar 2 ekor. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang grooming ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.